Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kelemahan menjadi istirahat sekaligus keselamatan, dan puasa merupakan sifat sandaran yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Sebagaimana firman Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Maka barang siapa yang mengenakan sifat ini, darinya akan memancar ilmu makrifat dan penyaksian. Sejatinya puasa bagi kaum sufi telah menjadi salah satu aktivitas rohani untuk menghidupkan, membuka tabir-tabir makrifat. Seharusnya sudah terbiasa dengan lelaku di luar kebiasaan manusia kebanyakan. Semakin dalam pemaknaan suatu perintah atau anjuran, maka kesungguhan dalam menjalankannya pun akan meningkat. Alhasil, nilai yang dihasilkannya akan lebih mendalam dan mengakar, karena puncak tujuan mereka tidak lain adalah Al-Haq, Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan 3 tingkatan dalam berpuasa, yaitu saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Saumul umum adalah puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan, atau puasa biasa, yaitu hanya menahan diri daripada makan, minum, hubungan biologis antara suami istri pada siang hari. Saumul khusus yaitu puasa seperti puasa umumnya, tapi juga organ tubuhnya ikut berpuasa dengan menahan diri daripada ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan, daripada hal-hal yang tidak baik, menyinggung orang lain, atau sia-sia dan tidak berguna. Sedangkan saumul khususil khusus yaitu puasanya orang yang khusus, yang ditambah lagi dengan puasa hati, yaitu menghindari dari memikirkan, menghayalkan, atau membayangkan hal-hal duniawi. 3 tingkatan puasa ini melambangkan ada anak tangga menuju puasa pada derajat yang lebih tinggi. Seseorang akan dapat naik peringkat puasanya jika ia memiliki pengetahuan tentang Allah. Makrifat itu sendiri adalah terbukanya rahasia-rahasia ketuhanan dan tersingkapnya hukum-hukum Tuhan. Ada sepenggal syair sufi dari Syekh Jalaluddin Rumi. Kata-kata yang bersahaja, tapi maknanya sangat mendalam. Kata beliau, bulan puasa telah tiba. Larangan raja mulai berlaku. Jauhkan tanganmu dari makanan tubuh. Hidangan ruhani telah tersedia. Ruh bebas dari tempat pengasingannya. Membekuk tangan tabiat yang jelek. Hati yang sesat telah ditaklukkan. Pasukan iman telah sampai. Kebanyakan orang hanya memahami arti puasa secara harfiahnya, yaitu menahan, tepatnya menahan lapar, sebagai latihan daripada pengendalian diri. Disebabkan karena pemaknaan yang hanya berhenti pada makna harfiahnya saja, kita sering lalai akan makna hakikat daripada puasa itu sendiri. Ya, hanya sebatas larangan saja. Selain tidak menyentuh makanan, lantas terabaikan.
Sedangkan dengan hidangan rohani yang telah tersedia tidak sempat disentuh. Banyak orang berhasil berpuasa 1 bulan penuh sepanjang Ramadan, tetapi mereka tidak merasakan perubahan yang berarti. Semua sama saja seperti sebelumnya, atau tidak ada peningkatan nilai spiritual pada dirinya. Contoh, hal yang dilarang agama dan merugikan masyarakat tetap saja ia lakukan. Kebiasaan mengumbar hawa nafsu berlangsung terus-menerus. Pengalaman keagamaan yang diperolehnya selama ia menjalankan ibadah puasa tidak berbekas sedikit pun pada dirinya. Syekh Ali Utsman Al-Hujiwiri, beliau mencoba menjelaskan sebab-sebab kecenderungan seperti tersebut itu muncul sebagai fenomena yang sudah umum di kalangan umat. Banyak orang lupa bahwa ibadah puasa adalah suatu perjuangan batin menaklukkan kecenderungan buruk dalam dirinya. Ini disebut dengan mujahadah. Tujuannya untuk mencapai spiritual yang lebih mendalam, musyahadah akan keesaan dan kasih sayangnya Tuhan. Mujahadah dan musyahadah, jika dihayati dengan sungguh-sungguh, merupakan medan perang bagi manusia. Pertempuran untuk menaklukkan kecenderungan yang buruk daripada sifat-sifatnya sebagai binatang berakal, makhluk berpolitik, dan binatang ekonomi. Salah satu bentuk mujahadah ialah menahan 5 indera, sebab semua pengetahuan kecuali pengetahuan intuitif atau makrifat diperoleh melalui 5 indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. 4 daripada indera itu mempunyai tempat yang khusus pada tubuh manusia, sedangkan yang kelima, perabaan, itu tersebar ke seluruh tubuh. Puasa dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian yang tulus dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Puasa tidak hanya terkait dengan rasa lapar. Ujar seorang guru sufi, kata beliau, berpantang dari makanan dan minuman adalah permainan anak-anak. Orang sebenarnya juga harus berpantang daripada kesenangan yang sia-sia, perbuatan yang dilarang sang maharaja. Memakan makanan yang halal tidak dilarang. Hal itu hanya tertunda hingga saat berbuka puasa tiba, sebagai latihan pengendalian diri. Puasa memang ampuh sebagai jalan untuk melakukan reformasi diri dengan melakukan pembalikan nilai-nilai, memandang tubuh tak lebih mulia daripada jasmani hewan. Apabila kerjanya hanya makan, minum, tidur, dan bersenggama. Sebaliknya, seseorang yang beragama, ia mesti memandang bahwa jiwa dan hati yang bersih akan mengungguli tubuh dalam segala hal. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.